Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinubi. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan untuk belajar tentang Linux Fundamental lagi. Nah, sekarang kita berada di Linux Fundamental Part 2 ya teman-teman. Kita masuk aja langsung. Nah, teman-teman di sini seperti yang kemarin ya, sudah ada videonya. Nah, teman-teman bisa lihat video ini untuk belajar apa yang ada di sini atau bisa langsung pelajari langsung ya, karena menurut saya sih lebih enak mempelajari langsung ya tanpa melihat contekan ya dari video YouTube ini. Karena dengan mempelajari langsung kita juga terlatih untuk mencari jalan keluar dan itu diperlukan ya sebagai seorang pendaftar ya. Nah, di sini juga udah gampang banget ya. Perintahnya juga udah jelas ya. Jadi yang penting itu ketelitian bagi teman-teman. Nah, ini langsung aja diproses ya di sini biar jadi question down. Nah, teks yang kedua itu kita akan akses mesin Linux kita menggunakan SSH. Nah, teman-teman, jadi nanti di sini ada dua mesin yang berjalan. Yang satu itu mesin yang kita akan serang dan mesin Linux kita yang akan berjalan ya teman-teman. Nah, SSH itu adalah secure shell ya, disebutnya SSH. Disingkat panjangannya secure shell, disingkatnya SSH. Nah, gimana sih cara kerja SSH? Jadi di komputer kita itu ada aplikasi SSH, kita buat akunnya, terus kita buat akun, kita tandai juga IP target kita dan passwordnya ya. Misalkan kita masuk menggunakan Hello World, nanti oleh aplikasi SSH, Hello World ini akan diterjemahkan ke kode seperti ini. Nah, ketika sudah datanya sudah sampai di server ini, maka akan berubah lagi jadi Hello World ya. Nah, ketika passwordnya sama, maka kita bisa mengutak-atik ya OS yang ada di sini ya, server yang ada di sini. Saya translate aja biar teman-teman mudah. Nah, SSH itu memungkinkan kita untuk mengeksekusi perintah dari jarak jauh di perangkat lain ya, dari perangkat lain yang jauh ya. Misalkan kita punya server ya, server itu kan sama juga kayak komputer kita yang di rumah ya. Tapi beda server itu adalah komputer yang melayani komputer lain. Nah, itu namanya server. Ada web server itu yang melayani website ya. Jadi teman-teman akses website itu ya menggunakan web server yang melayani aktivitas teman-teman di website. Kalau email itu menggunakan mail server ya. Download 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 juga itu FTP server ya. Nah, di sini ada, kita akan jalankan dulu OS kitanya. Ini otomatis langsung dia akan memberikan IP-nya ya. Nah, cara gunain SSH-nya itu adalah yang perlu pertama adalah IP ya, IP mesinnya ya. Ini IP-nya juga harus IP public ya teman-teman ya, nggak bisa IP biasa. Terus akun kredensialnya ya, akun kredensial. Jadi kita pas lagi di server apa, setting server ini kita bikin akun SSH-nya juga.
Nah, formatnya adalah SSH, nama komputernya, dan nama IP-nya. Ini udah dapat nama IP-nya. Kita akan mulai mesin. Nah, teman-teman bisa menggunakan VPN ya. Ini ada petunjuknya, atau menggunakan textbox ya. Ini mesin penyerang yang berbasis website. Saya sih menyarankan pakai textbox ya, biar lebih mudah ya. Kalau untuk VPN, teman-teman bisa baca petunjuknya ya. Nah, di sini sudah ada akunnya TryHackMe. Nah, passwordnya juga TryHackMe. IP-nya adalah 10.10.108.109. Ini IP komputer kita ya. Komputer kita yang jauh yang ingin kita kendalikan atau kita konfigurasi. Yang ini itu komputer kita yang ini. Sedangkan yang ini itu komputer kita yang ini ya teman-teman. Kita tunggu, masih ada 28 detik lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti ketika memasukkan password itu jangan kaget ya, Kak. Tidak akan ada tanda bintang atau tanda titik-titik ya kan. Biasanya kan kita kalau masukkan password itu ada tanda titik-titik atau tanda bintang. Nah, kalau di Linux itu tidak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam mengetikkannya. Nah, ini IP kita ini ya teman-teman, 10.10.205.25. Bisa kita cek di sini. Pertama-tama yang kita cek itu siapa kita, OMI. Nah, kita root ya, dan IP kita itu sama ya. IP kita itu sama 10.10.205.25 ya, sama ya. Nah, terus habis itu sekarang kita gunain SSH nya ya. SSH, ini cara menggunakan ya, SSH, nama akunnya TryHackMe, IP komputernya 10 10 10.108.109. Nah, enter. Nah, nanti kan dia akan ngasih tahu ya. Nah, ini kita ketik yes. Nah, dia akan minta password ya teman-teman. Passwordnya TryHackMe. Nah, ini teman-teman jangan kaget nih, nggak ada apa-apa ini ya. Nah, ada. Berhasil atau enggaknya ya ditunggu aja. Nggak akan ketahuan soalnya ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi, kan nama akun kita namanya root ya. Nah, ini tandanya
Nah, ini tray hackney Linux 2. Beda yang di sini akun root ya. Nah, ini harusnya kita coba UMI. 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 Nah, tray hackney beda ya. Kalau di sini kita komputer kita yang pertama root, ini dia tray hackney ya. Nah, kita telah berhasil ya masuk ke akun apa ke komputer ini ya, server. Sepertinya perintah if config-nya belum ada ya teman-teman. Oke, terus habis itu nah, kalau teman-teman sudah masuk, klik lengkap ya. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke yang lebih dalam lagi ya. Introduction to flex and switch. Artinya itu artinya salah ya. Nah, mayoritas perintah memungkinkan argumen untuk diberikan. Ya, argumen ini diidentifikasi oleh tanda hubung dan kata kunci tertentu yang dikenal sebagai flag atau switch. Nanti kita akan membahas bagaimana kita dapat mengidentifikasi perintah apa yang memungkinkan argumen diberikan dan memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh perintah ini. Saat menggunakan perintah, kecuali ditentukan lain, itu akan menggunakan perintah defaultnya. Misalkan ls ya, ls berarti kita cuma nampilin perintah ls. Nah, tapi kalau misalkan kita tambahin perintah tambahan flex, ini argumen ya. Nah, ini nanti akan contoh seperti ini ya. ls. Nah, ini kita akan coba adanya my folder. Nah, ls min a. Ini semua folder yang nah, nah dengan ls min a itu jadi semua file yang resmi itu kelihatan ya. Tadinya kan cuma importan my file micro 1 my folder ya. Terus ada ini dengan ls min a ini ada apa perintah tersembunyi ya. Nah, ada file tersembunyi. Nah, dari mana saya tahu perintah ls min a? Itu teman-teman bisa gunakan perintah man ls. Man itu artinya manual. Jadi berkata manual book atau buku petunjuk manual ya. Kan kalau misalkan teman-teman beli HP atau komputer kan ada manual booknya. Nah, ini di Linux itu ada manual toolsnya, manual manual book untuk toolsnya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Masih cara menjalankan perintah Linux gitu kan. Itu teman-teman tinggal ketik aja man ls atau enggak. Ini bukan hanya perintah ya, tapi ada aplikasi juga bisa mas seperti ini ya, man ls nih teman-teman. Nah, ini dijelasin man ls.
list directory. Nah, ini ya list option file ya. ls-a itu sama dengan ls all ya. Tuh, itu biar kelihatan tuh, do not ignore entries starting with. Nah, tinggal teman-teman adrin aja nih. Min B, min block size, min B besar, min C sama C besar, color, min D ya. This directory themselves not their content ya. Nah, kalau kayak gini tinggal key keluar lagi ya. Untuk keluar dari buku manualnya teman-teman. Atau teman-teman jadi kan untuk buku manualnya ini tunjuknya ls min hub kan manual booknya sama juga sih teman-teman. Sama kayak gini ya cara penggunaannya. Tapi bedanya kalau hype itu dia langsung nampilin ya. Kalau man itu dia seperti buku manual ya. Nah, dari ls min hype itu ada nih semuanya nih. Nah, CD juga sama. CD min hype atau man CD teman-teman kalau bingung. Nah, ini CD nanti teman-teman bisa tahu optionnya. CD min L. Nah, seperti ini CD min P. Gunakan untuk physical directory structure tanpa mengikuti simbolik linknya. CD min E, CD min add ya. Untuk CD saya clear dulu ya. Nah, ini tadi udah ya man ls ya, halaman manual. Jadi yang dimaksud flag dan switch itu yang ini ya teman-teman. Min A, min A ini, min B. Nah, kalau teman-teman cuma ls doang itu yang umumnya. Nah, tapi kalau teman-teman tambahin ini flag itu seperti ini nih, ls option titik file itu namanya flag ya. Switchnya itu maksudnya diganti nih, option ini min a terus nama filenya tinggal kita ganti aja switch, kita switch ya, seperti itu ya maksud pengertiannya ya. Ini manual packnya tadi udah saya jelasin ya. Main ls dia akan langsung ngeluarin manual booknya, ntar tinggal pencet Q aja ya. Nah, kita suruh explore ya, man ls. Kita suruh mengeksplor. Nah, ini teman-teman bisa H untuk minta bantuan atau Q untuk keluar ya, quit ya. Nah, ini manual pack ya, halaman manual. Ini udah berakhir, tinggal pencet Q aja.
Nah, ini ada pertanyaan lagi, kita artikan aja ke bahasa Indonesia biar teman-teman paham. Tombol penarah apa yang kita gunakan untuk menavigasi ke bawah halaman manual? Down, ya bisa pakai tombol bawah ya untuk scroll tadi ya, atau pakai kursor. Nah, dari apa yang akan kita gunakan untuk menampilkan output dengan cara dapat dibaca manusia? Coba, main LS. Kita akan cari output ya. Nah, minha artinya human readable. Nah, minha flex apa ya? Ya benar ya teman-teman ya. Oke, kita berhasil. Kita akan masuk ke interaksi sistem file ya. Nah, ini move ini juga udah saya jelaskan ya teman-teman ya di video sebelumnya. Jadi hati-hati teman-teman ya menggunakan perintah mf ini ya. Artinya move. Move itu artinya merubah nama file 1 ke file 2 atau copy paste ya. Copy paste bisa pakai move. Nah, ini dalam membuat file ada banyak cara ya teman-teman ya. Di sini kita akan interaksi sistem file ya berlanjutan. Kita udah membahas beberapa perintah paling dasar saat berinteraksi dengan sistem file di mesin Linux. Misalnya kita membahas cara membuat daftar ya, listing ya. Maksudnya itu listing, melihat isi ya, menemukan konten folder menggunakan ls dan pan, dan menavigasi sistem file menggunakan cd ya. Menavigasi sistem itu maksudnya berpindah-pindah ya, masuk ke dalam atau keluar ya, keluar ke atas ya, seperti ini ya, URL masuk ke dalam ya, ke sini atau keluar sini. Nah, ini ada perintahnya. Touch ini membuat file ya. Mkdir itu membuat folder atau directory ya. Mkdir. Cp itu artinya copy, mf itu untuk move, rm itu untuk remove. File itu ya udah determinate file. Tentukan jenis file ya. Nah, ini kemarin kan udah kita jelasin ya. Nah, di chat itu kita menggunakan path file lengkap ya teman-teman, kalau misalkan beda directory. Tapi kalau misalkan directory sama ya, tinggal direktorinya aja yang terlihat yang kita masukkan ya. Oke, kita coba membuat file .ls. Kita lihat ada my folder. Kita akan membuat file ya, note atau catatan .note ls. Nah, kita udah ada ya file namanya note, tapi belum ada isinya. Nah,
untuk memasukkan isinya kita bisa menggunakan perintah seperti ini ya, echo halo, terus masukkan ke file note. Kita chat lagi file note-nya. Nah, udah ada ya isinya halo ya. Nah, terus atau cara kedua, saya hapus dulu ya file note. Cara kedua adalah kita bikin dulu di vim note. Nah, kita tulis isinya apa, kita pencet i aja, insert, terus kita tulis ini catatan, terus kita kita escape, nanti dia akan ada di bawahnya nih ya teman-teman ya. Perhatikan ini escape w tanda seru. Nah, nanti dia akan langsung return, artinya menulis ya, menulis di itunya. Berarti itu sama dengan save ya teman-teman ya. Terus habis itu tinggal kita quit, perintahnya quit, tanda titik dua Q tanda seru. Nah, udah keluar ya. Kita lihat lagi. Nah, ada vim note, kita lihat lagi isinya. Nah, ini catatan ya. Itu cara kedua ya teman-teman. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal menggunakan rm note. Nah, udah nggak ada kan? Nah, kalau menghapus directory tambahin rm min r ya. Tapi r-nya itu nggak ada, folder itu kosong teman-teman ya. cd my folder kosong, berarti kita bisa hapus ya. Ini kita akan hapus directory ya. rm min r my folder. ls, nah nggak ada ya my foldernya ya. Kita buat lagi mkdir my folder. Nah, ada lagi ya teman-teman. Nah, ini copy file itu hati-hati ya teman-teman, copy itu bisa menyalin, saya juga menghapus juga ya, jadi teman-teman juga harus hati-hati. Nah, contoh saya akan isi file my folder dengan, kan my folder itu kosong ya. Nggak ada isinya ya teman-teman ya, my folder itu.
Nah, ini kita tinggal kita masukkan datanya. Saya akan bikin file. Menyalin dan memindahkan file ada fungsi penting pada mesin induk dimulai dengan cp. Perintah ini memerlukan dua argumen, nama file yang ada, terus yang kedua nama yang ingin kita tetapkan ke file baru yang untuk saat menyalin. Nah, contoh saya mau ganti folder saya, my folder ke my folder one. Ini karena ini sebentar ya, saya cek dulu my file isinya apa. Nah, kita buat dulu filenya. Catatan. Nah, udah ada catatan ya teman-teman ya. Kita akan isi catatan dengan echo ini echo halo ke catatan. Nah, udah ada ya halo ya. Nah, kita mau ganti nih file catatan ini dengan catatan 1. Perintahnya bisa cp catatan 1. Jadi ada file catatan nama catatan 1 ya teman-teman. Ini karena ada di dalam sini berarti dia akan ke copy ke sini ya. Tapi yang kita coba dulu ya. Catatan. Halo. Catatan 1. Oh, salah. Nah, sama ya. Itu untuk copy ya. Nah, gimana kalau misalkan copy beda directory? Nah, misalkan ini kan saya ada di clear. Sekarang lokasi saya ada di Trehacme ya. Saya mau pindahin file catatan saya di folder my folder. Kan di my folder ini kan kosong ya. Nah, kosong nggak ada apa-apa. Ini kita juga udah ada di my folder. Saya hapus dulu ya. Nggak usah saya hapus. Nah, kalau teman-teman ada di dalam folder itu harus menggunakan perintah path-nya yang lengkap ya. cp folder yang mau kita copy catatan 1 itu ada lokasinya ada di /home/trehacme. Nah, teman-teman kalau salah tinggal cek catatan 1 kemana lokasinya, home. Nah, misalkan makanya dilarang untuk tidak menggunakan tab ya teman-teman. Trehacme my folder
My folder, langsung nama filenya ini bisa kita bikin catatan 2. Nah, kita lihat di ls my folder. Kita udah ada di dalam my folder ya, salah. TLS, nah ada catatan 2 ya, dan kita lihat isinya harusnya sih sama ya teman-teman ya. Halo ya, sama. Seperti itu ya teman-teman, copy ya. Nah, gimana kalau saya ada di catatan sini mau pindahin ke sini? Nah, sama juga. Dimanapun kita berada, yang penting kita kan tadi kita ada di file apa di dalam direktori my folder ya. Sekarang saya ada di direktori atasnya, di direktori Trehekni. Nah, ini kita langsung cp, ini bisa langsung sih karena ini ada di atas, langsung aja cp catatan 1 atau catatan aja boleh. Nah, catatan 1 karena ini kita, kenapa saya langsung catatan, karena saya bisa melihat file catatan ya. Kalau saya tidak bisa melihat, saya harus menggunakan file patch lengkapnya. cp copy, nah file catatan 1 ke dalam file my folder, yang mana lokasi file my folder adalah Trehekni my folder. My folder saya akan ganti notes.txt. Nah, biar nggak sama ya. Nah, kita lihat ls my folder. Nah, ini kalau salah dia nggak mau ya teman-teman. Nah, ada 2 ya, catatan nama notes.txt ya. Kita lihat. Kita masuk aja ke my folder. Kalau salah bunyi ya. Lucu sekali nih, salah bunyi. Nah, ini udah masuk ke cd my folder. Kita ls untuk lihat datanya, terus cat. Nah, sama tulis halo ya, isi dari notes itu halo juga. Kita udah berhasil bikin cp, sekarang kita move. Kalau cp itu kan ngopi ya teman-teman ya, move itu mindahin ya, atau bisa juga paste. Jadi hati-hati teman-teman. Nah, hati-hati ya, move. Ini saya coba nih ya, notes txt ini saya ada di my folder ya, di dalam directory my folder yang udah saya buat. Move note.txt ke note aja deh ya, sama-sama saya pindahin di dalam dalam my folder ya. Kita lihat hasilnya tuh,
file yang tadi not.txt itu akan tertimpa jadi not. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Kita lihat isinya chart not halo ya, sama. Jadi perintah Pak. Nah, di sini dijelasin ya. Menggunakan file membutuhkan dua argumen seperti perintah cp. Namun daripada menyalin dan atau membuat file baru, move akan menggabungkan dan atau memodifikasi file kedua yang kami berikan sebagai argumen. Tidak hanya dapat Anda gunakan move untuk menggunakan file ke folder baru, tetapi juga Anda dapat gunakan move untuk mengganti nama file atau folder. Ya, jadi tadi teman-teman move ini selain bisa memindahkan juga bisa mengganti miniban ya. Jadi hati-hati. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa yang sering menyesatkan dan sering membuat orang keluar adalah membuat praduga dari file tentang apa tujuan atau isinya. File biasanya memiliki apa yang dikenal dengan ekstensi yang membuatnya lebih mudah, misalkan ekstensinya .txt. Tapi ini tidak perlu. Sejauh ini file yang kami gunakan dalam contoh kami belum memiliki ekstensi ya. Nah, sejauh ini kan kayak tadi tuh ya, teman-teman ada not.txt itu kan nggak ada ekstensinya. Tapi kalau misalkan kita lihat itu arsitek ininya ya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana Anda membuat file bernama catatan baru? File catatan baru ini ada 5, berarti menggunakan touch catatan baru. Touch new note. Nah, kan. Terus yang ini di developer mesin apa tipe file unknown ya, di direktori trahecme home. Kita coba cari. Home directory ya. Oh, unknown. Salah. CD trahecme. Cat unknown. Halo trahecme. Nah, ini kita pakai perintah file ya. File unknown. Arsitek ya. Arsitek. Bagaimana kita menggunakan file myfile ke direktori myfolder, memindahkan. Oh, tinggal mf aja, mf
my file ke my folder. Nah, apa isi dari file? Apa isi dari file ini? My file itu isinya THM file system. THM file system. Nah, ini langsung aja lanjut ya, permission. Nah, untuk lihat permission ya, jadi setiap file itu ada hak aksesnya teman-teman ya. Izin ya, ada jadi ada tiga: read, write, execute ya. Read itu untuk membaca, write itu untuk menulis ya atau mengetik lagi, execute itu untuk menjalankan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman dapat hak akses read itu cuma bisa melihat doang ya, misalkan isi file dari my file ini apa sih gitu. Nah, itu teman-teman cuma bisa melihat, tapi teman-teman kalau belum tentu bisa mengedit atau menjalankan ya, kalau misalkan ini jadi file execute ya. Kalau misalkan teman-teman bisa punya hak akses read, itu berarti teman-teman bisa baca dan mengeditnya ya, gitu. Nah, di sini ada nah, ada user sama grup ya. Jadi ada user, pengguna biasa, ada grup. Nah, nih secara singkat ini secara singkat menjelajahi dasar-dasar Linux bagian satu ya, perbedaan antara pengguna biasa dan pengguna sistem. Hal yang hebat tentang Linux adalah bahwa izin bisa sangat terperinci, sehingga sementara pengguna secara teknis memiliki file, jika izin telah ditetapkan, maka sekelompok pengguna juga dapat memiliki serangkaian izin yang sama atau berbeda untuk hal yang sama persis. Misalkan teman-teman di server ini ya, di server ini kan banyak nih usernya. Ini bisa dilihat di sini teman-teman, directory home-nya. Ada Trehack nih, Ubuntu sama user 2 ya. Jadi di sini ada 3 pengguna teman-teman ya. Nah, kita coba ls min lh ya, ls min lh. Nah, di track ini itu 4 dr wxr xr min x ya. Ini kayak gimana, ntar penjelasannya ya, ada ya. Nah,
Mari kita gunakan file semantic.pem di screenshot awal kita di bagian atas tugas. Ini memiliki indikator strip yang menyoroti bahwa file itu adalah file dan kemudian rw itu diikuti setelahnya. Bukan min r ya. Ini berarti bahwa hanya pemilik file yang dapat membaca dan menulis file. Dan ini file semantik ini hanya pemilik yang bisa ngedit file satu itu cuma si akun semantik doang, teman-teman ya. Nah, kita akan beralih ke antar pengguna, teman-teman. Yang ada dua hal yang teman-teman harus lakuin, itu perintahnya, yaitu pengguna yang ingin kita alihkan, sama kata sandinya ya, kata sandi pengguna. Nah, kita akan clear dulu. cd create me ya. Nah, ini kita su user 2. Ini kayaknya nggak ada passwordnya, user 2. Kita matiin dulu ya, teman-teman. Nah, untuk beralih ke pengguna ini, menggunakan perintah su terus user, habis itu masukin passwordnya ya, teman-teman. Nah, pada mesin yang dapat digunakan, siapa pemilik penting? User user 2. Oh, passwordnya user 2 ya, teman-teman ya. Di sini dikasih tahu. Kita akan masuk lagi. Tadi kita masih ada waktu ya. Nah, sudah tidak bisa, nggak apa-apa. Jadi kita isi aja. Ini langsung jawabannya user 2 ya. Terus beralih ke user 2, su min l, artinya
super user, masuk ke super user, min L itu login, terus pilih user 2 nama akunnya, SU user 2 untuk ganti ya, masuk ke ini SU user 2 untuk beralih. Terus tidak perlu dijawab. Terus yang ini kita akan coba lagi ya. Ini important. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu ya, sampai di teks 5. Nanti kita akan lanjutkan edisi apa besok lagi ya teman-teman, karena kita cuma 1 jam doang, akunnya udah nggak bisa dibuka lagi. Ini 1 jam ya teman-teman, jadi kita nggak bisa masuk. Dan mungkin itu aja ya dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon maaf bila ada salah perbuatan saya atau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lupa ya untuk lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih.